Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang the new normal, cara jalani WFO dengan aman. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian video ini dibuat untuk kegiatan Kukerta Daring dengan tema penguatan moderasi beragama dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di era 4.0. Kukerta tahun ini diselenggarakan secara online dan aku memilih bentuk Kukerta dari rumah. Jadi aku memposting flyer atau video yang akan dipublish ke sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube sebanyak 20-25 konten. Oke, langsung aja kita bahas tips cara jalani WFO dengan aman. Yang pertama adalah tetap gunakan masker saat di luar rumah dan di kantor. Ada 3 macam masker yang direkomendasikan oleh BPOM. Pertama, masker kain untuk orang sehat. Kedua, masker bedah untuk tenaga medis dan orang sakit. Dan yang ketiga, masker N95 untuk tenaga medis dan mereka yang kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus corona. Jika kamu dalam keadaan sehat, pastikan kamu memakai masker kain ketika beraktivitas di luar rumah, termasuk ketika kamu bekerja di kantor. Waktu pemakaian masker kain dianjurkan adalah maksimal 4 jam. Jadi, jika kamu berada di luar rumah lebih dari 8 jam, maka pastikan kamu membawa minimal 3 masker kain ya. Setelah memakai masker kain, BPOM menyarankan agar masker tersebut dicuci dengan deterjen di air panas bersuhu 60-65 derajat Celcius. Sementara jika kamu memakai masker bedah, maka guntinglah masker tersebut terlebih dahulu sebelum dibuang ke plastik tertutup. Tips yang kedua yaitu siapkan new normal essential kits. Perlengkapan ini misalnya hand sanitizer, tisu basah berbasis alkohol, sabun cuci tangan, alkohol swab, dan jika perlu siapkan pula face shield, sarung tangan, dan sebagainya. Perlengkapan ini bisa kamu gunakan dalam perjalanan menuju dan dari kantor serta di lingkungan kerja. Selain itu, agar kamu dan rekan kerja di kantor juga merasa aman dan nyaman, siapkan pula alat-alat makan sendiri di tempat kerja. Alat makan ini terdiri dari piring, sendok, garpu, sedotan, cuci piring, sabun cuci piring, gelas, bahkan jika perlu, tempat minum sendiri. Tujuannya adalah untuk menghindarkan potensi berbagi makanan dengan orang lain di satu tempat. Oke? Tips yang ketiga yaitu hindari pertemuan sosial. Ingat, tujuan bekerja di kantor adalah agar kamu produktif, sehingga meski beraktivitas di luar rumah, tetaplah berusaha untuk menghindari pertemuan sosial yang tidak perlu selama di kantor. Contohnya seperti hangout dengan teman. Tahan dahulu kerinduan untuk bercengkrama dengan orang lain demi kebaikanmu dan keluarga di rumah. Toh kamu tetap punya opsi untuk bersosialisasi secara virtual melalui video call atau rapat online. Lanjut ke tips yang keempat, yaitu tetap jaga jarak. Menjaga jarak alias physical distancing tetap menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghindari berpindahnya virus. Karenanya, tetaplah menjaga jarak minimal 1 meter dengan rekan kerja. Untuk memastikan hal ini, perusahaan juga dianjurkan untuk melakukan shifting hari kerja di kantor, sehingga karyawan dapat ganti-gantian bekerja di rumah dan di kantor, dengan batas maksimal kepadatan kantor sebesar 50% saja. Tips yang kelima yaitu cuci tangan. Mencuci tangan masih menjadi cara yang paling efektif membunuh bakteri dan virus yang menempel di tangan. Karena itu, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Lakukan ini terutama setelah menyentuh benda-benda asing serta sebelum menyentuh makanan dan wajah. Tips selanjutnya yang keenam yaitu jaga kebersihan area kerja. Caranya ialah dengan memastikan tidak ada benda dari luar yang berpotensi sebagai tempat menempelnya virus di atas meja. Lakukan disinfeksi secara berkala untuk area kerja.
Lanjut ke tips nomor 7, yaitu bekerja dari rumah jika sakit. Yang tak kalah penting nih, jujurlah mengenai kondisi diri sendiri. Jika kamu merasa tidak enak badan atau bahkan sakit, utarakanlah pada atasanmu dan mintalah izin agar kamu bisa bekerja dari rumah. Selain mencegah kondisi diri semakin memburuk, hal ini juga berguna buat kolega kerjamu agar tidak ikut sakit. Finally, ke tips yang terakhir, yaitu tips nomor 8, lakukanlah etika ketika meludah, batuk, dan bersin. Jika kamu meludah, batuk, atau bersin, tutuplah seluruh hidung dan mulut dengan tisu. Setelah itu, bungkuslah tisu bekas pakaian ke dalam kantung plastik tertutup, lalu buang ke tempat sampah tertutup. Kamu juga disarankan menutup mulut dan hidung dengan bagian dalam siku ketika bersin atau batuk. Setelah itu, bersihkan siku tangan dengan air mengalir dan sabun. Itu dia 8 tips jalani WFO dengan aman. Semoga kamu bisa mengisi masa new normal dengan produktif, serta tetap aman terhindar dari infeksi virus corona. Betul, memang protokol kesehatan perlu dijalani, namun tak bisa dipungkiri kalau kamu juga memerlukan upaya perlindungan untuk berjaga-jaga dan melindungi keluarga. Selamat mencoba! Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel video ini. See you on the next video. Bye-bye!